Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan non-muslim. Saya pribadi gak nyangka kalau ternyata banyak respon positif setelah saya upload video ujian kemandirian untuk anak autisme. Banyak inbox dari messenger, dari WhatsApp yang saya nggak bisa jawab satu-satu. Jadi semoga video ini bisa mewakili dari awal untuk mengetahui ciri-ciri anak, sepupu, ponakan, cucu, atau apalah ya yang mengidap autisme. Ciri-ciri awal anak pengidap autisme itu sebenarnya ada dua. Pertama, kesulitan dalam berkomunikasi atau biasa disebut dalam kata verbal. Yang kedua, kesulitan tidur. Jadi jam tidurnya itu nggak konsisten. Bisa sehari itu bisa cuma 2 jam, 3 jam tanpa mengurangi respek tenaga. Jadi tenaganya itu tetap kayak orang full tidur 8 sampai 9 jam. Kalau untuk Aldi sendiri autismenya itu baru kelihatan semenjak suntikan imunisasi MMR. Sekitar usia 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan lah ya. Jadi menurut dokter ahli autisme tumbuh kembang waktu itu di Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat, pemberian imunisasi autisme untuk Aldi terlalu dini gitu loh. Makanlah nak. Jadi sebenarnya autisme ini mungkin udah ada gennya, kemudian dipicu dengan imunisasi dari MMR. Katanya rumornya mengandung logam berat, merkuri, logam berat. Itu yang menyebabkan Aldi kena gangguan autisme. Dari kita tahu Aldi kena autisme, kemudian kita tes DERA itu tes pendengaran. Waktu itu di Tumbuh Kembang Cipto Mangunkusumo. Kemudian kita lanjut untuk terapi. Terapinya itu memang tersendat karena di usia Aldi masuk 5 naik ke 6 tahun, saya pisah dengan ayahnya. By the way, kemudian sekitar umur 10 masuk 11, saya mulai berjuang kembali untuk membuat Aldi lebih baik. Karena Aldi termasuk autisme berat. Aldi tidak bisa bicara, toilet trainingnya masih buruk, agresif dalam arti kata diam kalau tidak nyaman, menendang, menggigit, menjambak, pokoknya melukai lah. Kemudian saya ke Jogja dengan segala harapan semoga di Jogja bisa membawa kemajuan buat Aldi. 2012 saya ketemu sekolah SLB Pembina Giwangan, kemudian Aldi sekolah di sana. Komunikasi dengan guru, komunikasi dengan psikiater, Aldi membutuhkan obat karena melihat usianya yang sudah masuk ke 11-12 tahun, sementara perilakunya masih buruk, jadi Aldi membutuhkan obat. Dari 2012 sampai 2020 berarti hampir sekitar 8 tahun Aldi mengkonsumsi obat seperti ini jenisnya.
obatnya. Ini termasuk obat psikotropika, jadi tidak bisa dibeli bebas. Seperti ini. Aldi pakai 3 macam obat. Efek dari obat ini untuk menenangkan, kemudian supaya tidurnya lebih baik, jam tidurnya lebih baik. Udah masuk 8 tahun, alhamdulillah obatnya cocok dan terus berlanjut walaupun ya gitu ya, nebus obatnya. Memang harus pakai obat kalau yang autisme berat. Tapi memang saya tidak menganjurkan karena banyak rumor efek sampingnya segala macam gitu ya. Tapi kalau saya sudah konsultasi dengan dokter, biasanya tuh kita ke tumbuh kembang. Kalau untuk anak-anak apa tuh yang mengalami perkembangan yang tidak normal itu, nah biasanya dianjurkan ke tumbuh kembang. Kemudian setelah diperiksa, biasanya kalau yang autisme itu larinya ke dokter kejiwaan. Jadi itu aja sih ya untuk awalnya saya sharing buat bapak, ibu, tante, kakak, mungkin yang di dalam keluarganya ada berhubungan dengan anak autisme. Pendeteksian dini itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengakui kalau anak-anak kita memiliki keunikan. Jadi penanganan dini itu lebih penting gitu loh. Jangan malu, jangan merasa rendah diri. Awalnya sih wajar ya, saya juga seperti itu. Malu sih enggak gitu, karena saya udah malu-maluin gitu orangnya. Rendah diri ya karena merasa gimana sih, loh kok gue dititipin anak kayak gini gitu loh, gue nggak bisa enjoy boh gitu loh ya. Tapi ya harus dijalani, harus dijalani. Lama-lama berjalannya waktu, walaupun rasanya ini anak kapan berubahnya, kapan bisa normalnya gitu loh ya. Kalau saya pribadi sekarang nggak minta Aldi untuk bisa menjadi individu yang normal. Kalau bagi saya pribadi, karena Aldi ini adalah autis berat, saya hanya mengharapkan dia bisa mandiri. Dari mulai mandi, makan, ya kan. Kalau dia keluar tanpa dampingan itu sudah aman untuk orang-orang sekitar. Kalau untuk Aldi sendiri, toilet training sudah bagus, kecuali BAB, buang air besar. Dia masih butuh bantuan saya. Dalam arti kata, karena bak itu kan saya juga khawatir bak kotor. Jadi biasanya untuk membasuh menggunakan tangan dia, tapi saya yang menyiram dengan gayung. Kalau untuk mandi lumayan, tapi karena saya orangnya perfeksionis, jadi saya kalau dia mandi tidak menggosok punggung atau segala macam itu rasanya nggak bersih. Jadi kalau mandi malam itu biasa masih tetap saya mandikan, azan isya. Mandi tetap saya mandikan, kemudian karena kami tinggal berdua, saya khawatir kalau saya mandi dia sendirian di luar atau bagaimana kekhawatiran saya masih ada. Jadi untuk sampai saat ini kalau untuk mandi masih saya bawa. Allahu alam ya, terserah apa namanya itu respon dari sekeliling, tapi saya merasa belum safe untuk meninggalkan Aldi sendirian di dalam rumah tanpa awasan mata saya 10 menit, 15 menit gitu kan. Jadi masih saya bawa. Tapi kalau saya buang air besar, sudah bisa saya tinggal. Alhamdulillah kami kan cuma tinggal berdua di sini. Jadi pintu kamar mandi saya buka gitu. Jadi kalau bunyi gumbreng, langsung saya, Aldi, what gitu ya. Jadi kalau untuk mandi masih saya ajak.
Ya, kalau untuk keluar rumah masih saya dampingi karena Aldi masih berisiko untuk dengan anak-anak yang badannya lebih kecil dari dia. Masih senang mendorong, kadang-kadang dia jahil, dia menendang, habis itu dia ketawa-ketawa gitu kan, dia nggak tahu emaknya pengen gorok dia gitu kan. Jadi masih harus saya dampingi kalau untuk Aldi keluar. Ya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman Dumai atas responnya. Semoga sharing yang saya buat bisa membuka mata kita semua. Kalau di sekeliling kita itu sekarang kalau saya lihat itu sebenarnya sudah banyak anak-anak unik. Ya macam-macam ya, spesiesnya baik ADS, Down syndrome atau ADHD. Kalau aku bilang sih ngomongnya ADHD itu autis ringan ya. ADHD, autis itu dari yang mulai ringan, berat gitu kan. Dari mulai yang sampai sekarang masih ada teman Aldi yang sudah usia kepala 2 masih BAB-nya di dalam celana, pipisnya di dalam celana gitu kan ya. Allahu alam lah ya, mudah-mudahan bisa berubah, semuanya titipan ya. Sabar nggak ada batasnya. Emang iya, sabar nggak ada batasnya gitu kan. Bagi kita orang tua yang memiliki anak autis, anak unik, apapun spesialisasinya sampai mati. Jadi ya happy, enjoy aja gitu lah boy kan. Nggak usah dibawa sedih, nggak sih dibawa pusing. Jadi kalau pusing, kalau saya nyarinin kalau pusing, kalau lagi frustasi, lebih baik ya kalau yang muslim ya menghadap Allah gitu kan. Kalau saya pribadi di samping itu ya saya enjoy, kadang-kadang saya nonton drakor gitu. Atau kalau nggak kuat lagi, kalau tiba-tiba pengen nangis ya saya nangis aja gitu kan ya. Jadi Aldi kalau datang, kalau saya nangis suka bilang mama, terus dia nyium aku gitu ya kan. Coba Aldi kesini Al, coba dia sini nah ini dia. Aduh, lu nutupin kamera gua gitu lah, gimana gua mau jadi artis ini Aldi ya, kepalanya ucapkan salam dong, suaranya yang kencang. Begitulah cara saya mengajar anak autisme. Coba ketawa maksa. Nah, itu mah bukan maksa, ketawa beneran kali. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya bisa coba sharing video kegiatan Aldi di luar. Mulai saya ajak dia ke supermarket atau ke tempat-tempat langganan saya lah ya, biasa ya. Memang dulu rasanya jantungan, nggak bisa senyum gue kalau keluar gitu lah, muka siap ditampol orang gitu kan. Nah Aldi juga udah pernah ditampol orang, tapi ya udah ditonjok orang gitu, tapi ya saya mau apa lagi gitu kan, mau marah juga nggak bisa gitu kan. Ya harus begitu, harus kuat mental. Kadang-kadang nangis di tempat gitu kan, atau saat pelajaran pertama dia naik pesawat, satu pesawat heboh gitu kan, akhirnya begitu turun udah disiapin kursi roda buat gue gitu kan. Kebetulan itu waktu itu naik maskapai Lion Air waktu dari Pekanbaru mau ke Yogyakarta, transit di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah dari pihak maskapai support kita gitu loh. Jadi kita nggak di blacklist untuk penerbangan dari Jakarta Yogyakarta. Walaupun 2 tahun kemudian saya dengar berita anak autisme yang di Bandara Adi Sucipto di blacklist untuk penerbangan maskapai, adalah maskapai apa lah ya, pokoknya tidak boleh melanjutkan perjalanan gitu ya. Ikut sedih sih waktu itu dengarnya, memang sempat demo, guru-gurunya sempat demo gitu loh ya. Tapi mau bagaimana lagi kan, kalau memang mengganggu para penumpang yang lain gitu kan ya, serba susah juga.
Tapi akhirnya bisa terbang, itu anak akhirnya bisa terbang gitu loh, menunggu sekitar 5-6 jam akhirnya bisa terbang bersama ayahnya. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti saya bisa sharing kegiatan Aldi di luar. Dia juga mau jadi artis, bisa sharing kegiatan Aldi di luar dari ya, mudah-mudahan dari pihak tempat yang kami datangi izinin ya, kadang-kadang kan video nggak boleh diambil kan. Itu aja sih untuk ini. Thank you banget ya untuk respon positif teman-teman semuanya. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman non muslim.